Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambu Syairul Anwar. Di sini saya akan mereview materi hari Jumat sesi 2, tema seminar pengembangan skill yang dibimbing oleh tutor Kak Miftahul Huda dan astornya Kak Fahma Mutia. Temanya yaitu tentang seminar pengembangan skill. Pertama-tama kita masuk pada pembahasan tujuan dari seminar pengembangan skill, dan kita masuk ke permasalahan dulu. Permasalahan dunia atau SDGs. 1 yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah termasuk dari permasalahan dunia, karena dengan adanya kemiskinan maka orang ini akan mengalami kesusahan. Yang kedua yaitu kesehatan atau good health, kesehatan. Jadi kesehatan juga termasuk dari permasalahan, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari kurang akan adanya kesehatan. Yang ketiga yaitu quality education atau pendidikan yang berkualitas. Ini menjadi permasalahan karena dengan tidak adanya pendidikan yang lebih tinggi, orang tersebut akan susah untuk mencari pekerjaan tersebut atau mencari skill dari orang tersebut. Yang keempat adalah gender quality atau kualitas lebih tinggi. Kebanyakan orang pasti mengalami kesusahan terhadap kualitas dirinya, dan ini akan menjadi permasalahan dari pengembangan skill. Terusnya yaitu clean water and sanitation, yaitu air bersih di dalam sanitasi. Yang ketujuh yaitu energi. Energi ini menjadi problem masalah. Yang ke-8 yaitu ekonomi, yaitu masalah bahan pangan, terutama di daerah Indonesia yang mana akan adanya ekonomi ini akan bisa menghambat pengembangan dari skill tersebut. 9 yaitu EFC atau kompetensi yang berkualitas. Kompetensi yaitu perkiraan waktu yang diizinkan untuk meninggalkan area tunggu. Pengembangan keterampilan adalah proses penting untuk meningkatkan potensi dan kemampuan seseorang dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa poin yang dijadikan pengembangan tuntas mengenai pengembangan keterampilan atau pengembangan skill. Tahap-tahapan pengembangan skill. 1. Identifikasi keterampilan yang diperlukan. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi keterampilan apa yang ingin Anda kembangkan. Harus tahu, ini bisa berupa keterampilan teknis seperti programmer, komputer, desain grafis, atau keterampilan lunak seperti komunikasi, kepemimpinan. Jadi harus lebih tahu dulu. Nomor 2 yaitu rencanakan tujuan yang jelas. Harus mempunyai tujuan yang jelas. Tentukan apa yang ingin Anda capai dalam pengembangan keterampilan tersebut. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dicapai, relevan, dan terbatas waktu. SMART. Harus tahu tujuannya, yaitu lebih jelas. Nomor 3 yaitu pilih metode pembelajaran yang tepat. Ada berbagai cara untuk pengembangan keterampilan seperti kursus online, buku, mentor, pelatihan langsung, dan pengalaman praktis. Pilih metode yang sesuai dengan gaya belajar Anda dan sesuai dengan keterampilan yang ingin Anda kembangkan. Harus mempunyai metode, yaitu dengan cara belajar banyak sekali.
Nomor 4 yaitu konsistensi dan disiplin. Konsistensi adalah kunci dalam pengembangan keterampilan. Tetapkan jadwal reguler untuk belajar dan latihan. Disiplin diri juga penting untuk menjaga motivasi dan fokus. Harus mempunyai konsistensi. Nomor 5 yaitu praktek aktif. Praktek aktif sangat penting dalam pengembangan keterampilan. Terapkan apa yang Anda pelajari dalam situasi nyata dan cari umpan balik untuk terus meningkatkan. Harus terus berumpan balik dan meningkatkan kualitas diri kita. Evaluasi dan koreksi, yaitu lakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan Anda di area yang perlu yang ditingkatkan dan cari cara untuk memperbaikinya. Yang ketujuh yaitu jangan takut untuk gagal, adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Tetap gunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nomor 8 yaitu networking dan kolaborasi. Bergabung dengan komunitas, yaitu dengan cara kita bergabung dengan komunitas atau grup yang memiliki minat yang sama dan dapat memberikan dukungan, inspirasi dan peluang untuk berkolaborasi dan belajar dari orang lain. Terus mencari tantangan baru setelah Anda merasa nyaman dengan satu keterampilan. Carilah tantangan baru untuk dikuasai. Proses pembelajaran harus berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Nomor 10 yaitu jaga keseimbangan. Pastikan Anda mengatur waktu dengan baik antara pengembangan keterampilan dan kehidupan pribadi Anda. Keseimbangan yang sehat antara pekerjaan, belajar, dan istirahat sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara konsisten dan berkomitmen, Anda akan mengembangkan keterampilan yang Anda inginkan dan mencapai tujuan yang Anda tetapkan, yaitu tentang pengembangan skill Anda. Adapun manfaat dari pengembangan keterampilan atau skill memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang kerja karir, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, memperluas jaringan profesional, menambah pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Adapun manfaat dari pengembangan skill, kita akan masuk pada bagian-bagian yang harus kita capai untuk mengembangkan skill. Yaitu dengan cara connection, yaitu kita bertawakal atau pasrah atau introspeksi diri kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu dengan koreksi, yaitu dengan cara kita meminta motivasi kepada teman atau relasi dengan hubungan kita dengan amal nilai-nilai absolut kita. Yang ketiga adalah direction atau arahan, kita praktek untuk hari yang akan datang untuk merelasikan skill kita nantinya. Dan kemarin saya akan menyebutkan satu persatu teman dari 7 orang dari sekelompok saya dan beserta arti dari nama tersebut. Yang pertama Eka Miftahus Sakinah, yaitu satu kunci kedamaian. 2 Adinda Dino Verina, anak perempuan kedua yang lahir bulan November. Yang ketiga Muhammad Khairil Walid, yaitu Muhammad sebaik-baik nama. Yang keempat yaitu Aruna Helga, anak soleh yang semangat membara. Yang kelima Nurul Fitriani, cahaya di waktu malam. Yang keenam Sambu Syaitu Anwar, yaitu adalah pimpinan dari beberapa cahaya. Yang ketujuh adalah Adisa Balkis, Yaman
Nah, itu asal katanya gadis ke Adisa, lalu ayah lalu suka pada Ratu Bilqis, dan terakhir Yaman itu nama keluarga dari Bu Yud. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan saya juga meminta maaf kepada Khatib karena